Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kita naikkan terhadap Tuhan Yesus karena Ia sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Puji dan syukur kita naikkan terhadap Tuhan karena Ia yang boleh setia dalam kehidupan kita, Ia yang boleh selalu menopang kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mau terus mengajar dan mendidik kita. Renungan kita pada pagi hari ini bertemakan keluarga dalam gaya hidup modern. Keluarga dalam gaya hidup modern didefinisikan dalam banyak hal. Ada yang mengatakan gaya hidup modern adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Cara mereka menghabiskan uang, cara mereka menghabiskan kekayaan mereka, dan cara seseorang dalam menghabiskan suatu harta atau kekayaan mereka. Gaya hidup juga sebagai suatu pola kehidupan modern yang dilakukan oleh seseorang dalam cara hidup, cara berpikir, cara berpakaian, cara bertingkah laku, dalam beraktivitas sehari-hari. Lalu bagaimanakah bentuk dan dari gaya hidup modern tersebut? Gaya hidup modern mencakup pada hal-hal berikut ini, yaitu dengan adanya pola pikir yang menganggap bahwa status itu adalah suatu hal yang penting, juga dengan adanya mobilitas yang tinggi dari seseorang dalam pola kehidupannya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yaitu seperti nongkrong ataupun bersantai, makan siang, makan malam, kebiasaan dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok atau golongan orang dengan pola kekayaan ataupun kemewahan semata. Apakah ada dampak yang akan dialami dalam seseorang ketika mengalami pola kehidupan modern? Terdapat 3 sikap buruk atau negatif yang akan dialami seseorang dalam kesalahan untuk memahami pola kehidupan atau gaya hidup modern tersebut, yaitu dengan adanya sikap menganggap bahwa kekayaan sebagai standar kebahagiaan bagi seseorang. Yang kedua, adanya keyakinan atau kepercayaan untuk menekankan sebagai materi di atas segala-galanya. Yang ketiga adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kepuasan materi sebagai tujuan dari kehidupannya. Dari beberapa hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya hidup modern dapat berdampak positif maupun negatif dalam kehidupan seseorang. Pemahaman yang salah tentang arti dan makna gaya hidup modern cenderung membentuk pribadi seseorang yang mengarah pada suatu penyimpangan. Sebaliknya, pemahaman yang benar tentang gaya hidup modern dapat membentuk suatu seseorang yang dapat bersikap seperti efisien, praktis, dan juga sederhana, mampu menghargai waktu, kehidupan, dan orang-orang di sekitarnya. Lantas, apa peran keluarga dalam gaya hidup modern ini? Dalam pemahaman keluarga mengenai pola atau kehidupan modern ini, pertama-tama kita diharuskan untuk mengerti apa saja peran keluarga dalam kehidupan modern. Sebagaimana pandangan Kristiani mencakup bagaimana peran keluarga dalam gaya hidup modern ini, keluarga Kristen perlu untuk membangun persekutuan pribadi dan juga turut serta dalam pengutusan gereja. Yang kedua adalah adanya persatuan dalam suatu gereja atau dalam persatuan dalam keluarga tersebut untuk sama-sama membangun pribadi dan pribadi. Dalam Alkitab yang menceritakan tentang kisah perjalanan kehidupan mereka untuk menempuh gaya hidup modern ataupun pola kehidupan modern mereka. Pada renungan kali ini kita akan membahas seorang Yakub yang terlahir dari 13 orang bersaudara yang pada mulai remaja bahkan dewasanya ia yang dibenci oleh saudara-saudaranya dan dibuang ke tanah Mesir untuk menjadi seorang budak. Namun Tuhan tetap melihara kehidupannya sampai pada tanah Mesir. Tuhan tetap menyertai dan juga memberkati kehidupannya hingga pada akhirnya ia menjadi seorang pemimpin muda di tanah Mesir. Hingga pada akhirnya bencana kelaparan datang untuk melanda daerah Mesir dan juga sekitarnya. Ayah dan juga saudara-saudaranya Yakub datang ke tanah Mesir untuk membeli bahan-bahan makanan. Disitulah kehidupan Yakub dengan keluarganya berubah. Yakub yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi ayah dan juga saudara-saudaranya. Perubahan kehidupan Yakub atau pola kehidupan
modernnya Yakub lah yang mengubah jalan kehidupannya. Nah, Yakub tadi sebagai contoh positif yang ada dalam Alkitab. Lantas adakah contoh negatif dalam Alkitab menceritakan tentang gaya hidup? Kisah tersebut terdapat di dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-26 yang menceritakan seorang muda yang bertanya kepada Tuhan Yesus yang pada saat itu ia hidup dalam suatu kekosongan dan juga kebimbangan di dalam kehidupannya. Lalu ia mencari jawaban kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab terdapat dalam dua pilihan yang Tuhan Yesus ajukan kepada dirinya. Tuhan Yesus memberikan dua jalan kehidupan pada dirinya. Yang pertama jalan kehidupan, yang kedua adalah jalan dunia. Ketika orang muda itu menjawab, ia memilih untuk hidup di dalam harta dunia yang ia miliki. Hal ini termasuk dalam gaya kehidupan atau pola kehidupan yang buruk atau negatif atau cara pandang yang salah terhadap gaya kehidupan hidup modern. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang memahami tentang pengajaran Alkitab yang perlu terus mendidik dan menuntun kita, sekiranya renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.